Haleluya, puji Tuhan. Salam dari Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Villa Melati Mas, bersama dengan Pendeta Cornelius Abraham. Kitab Mazmur pasal 113 ayatnya yang ketiga. Kitab Mazmur pasal 113 ayat 3 tertulis demikian. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Saudara. Di sini dikatakan bahwa semuanya itu terpujilah nama Tuhan. Berarti saudara Tuhan, dipuji dia, diagungkan dari terbit matahari, dari pagi sampai kepada terbenamnya matahari sampai kepada malam. Tuhan ingin namanya dipuji. Tuhan ingin namanya saudara Tuhan disukai banyak orang. Tuhan ingin saudara Tuhan namanya ditinggikan, dimuliakan. Oleh siapa? Saudaraku, oleh kita. Semua yang ada. Dengan apa? Dengan hidup kita. Dengan perbuatan kita. Dengan perkataan kita. Dengan banyak hal saudaraku yang kita lakukan dalam hidup kita. Oleh karena itu Yesus berkata dalam Injil Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-13. Yesus memberikan kita satu label, satu jabatan, satu status, satu tugas pelayanan bagi kita semua yang ada. Dia berkata dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Mari, janganlah Tuhan perkataan kita menawarkan orang lain. Janganlah kita perkataan kita membuat orang lain merasa dilecehkan, membuat orang lain merasa tidak diperhatikan, membuat orang lain merasa tidak dihargai. Perkataan kita harus membangun. Yeremia 29 ayat 7 berkata, kemana aku buang engkau, bangunlah damai sejahtera di situ. Kemana aku tempatkan engkau, bangunlah damai sejahtera itu. Kemana aku utus engkau, bangunlah damai sejahtera itu. Di kantor kah, di rumah kah, di sekolah kah, di bangku, di kampus kah, saudaraku, dimanapun saudara Tuhan. Di toko kah, saudaraku, dimanapun kita berada, saudaraku. Tuhan berkata, kita adalah garam dunia. Jangan tawarkan hidup kita, jangan tawarkan saudaraku perkataan kita, tetapi kita boleh membangun orang-orang yang sedang letih lesu dan berbeban berat. Ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara kasih Tuhan, kota yang di atas gunung, saudaraku. Gunung apa itu? Gunung Tuhan, saudaraku. Kita adalah terang dunia, saudaraku. Hidup kita dilihat orang, saudaraku. Tuhan tempat kita saudaraku di atas gunung, saudaraku. Di rumah Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Saudaraku, kita harus menerangi dunia ini dengan yang gelap itu. Dengan hidup kita, saudaraku, sebagai anak terang. Anak terang, saudaraku. Yohanes 8 berkata, kalau kita adalah anak terang, maka kita adalah terang dunia. Dan kalau kita terang dunia, kegelapan tidak akan menguasai kita, tetapi kita akan menjadi anak-anak terang Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kemanapun saudara Tuhan, tidak ada kegelapan yang kita perlihatkan, tidak ada kegelapan yang kita lakukan, tidak ada kegelapan saudara Tuhan di atas perbuatan kita. Tapi yang kita lakukan semuanya terang, saudara Tuhan. Terlihat oleh orang, terlihat oleh banyak orang, dan dipuji yang dimuliakan. Siapa saudaraku? Tuhan. Ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga ia menerangi semua orang dalam rumah itu. Dan saudara, setelah kita menjadi terang, saudaraku, bagaimana kita bisa mempertahankan terang itu? Yesus berkata, kita, saudaraku, sedang menyalakan pelita kita, saudaraku. Terang kita itu tidak bisa, saudaraku, kita taruh di bawah gantang, saudaraku. Tidak bisa, saudaraku, kita taruh di bawah panci, saudaraku. Tidak bisa kita tutupkan itu, saudaraku. Itu akan mati, saudara Tuhan. Oleh karena itu, mari, bagaimana saudaraku terang itu terus berjalan? Kita taruh saudaraku hidup kita di atas kaki Dia. Apa kaki Dia itu? Roh Kudus. Mari kita taruh hidup kita di atas Roh Kudus. Mari kita taruh hidup kita saudaraku di dalam Roh Kudus. Mari kita bersama dengan Tuhan, saudaraku, terang dunia. Saudara, firman Allah
kita bersama dengan Roh Kudus, maka kita akan menerangi semua kesulitan dimanapun, dan terang itu akan terus bercahaya. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak akan padam, Roh Kudus tidak akan tawar, tetapi Roh Kudus akan terus memancarkan kemuliaan demi kemuliaannya, sehingga dalam hidup kita selalu memancarkan terang Tuhan, sehingga perkataan kita selalu membangun orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Hendaklah terang kita bercahaya di depan semua orang. Tidak redup-redup, saudaraku. Kita bisa menjalankannya karena Roh Kudus, karena firman Allah. Terus kita baca, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya. Mazmur 113 ayat 3 berkata bahwa terpujilah nama Tuhan dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Nama Tuhan ingin dipuji. Nama Tuhan harus ditinggikan. Mari saudara kita bisa lakukan itu saudaraku, dengan kehidupan kita, dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita, dengan tingkah laku kita, dengan terang Tuhan. Maka saudara Tuhan, siapa yang dipuji, dimuliakan Bapa kita yang di surga. Saudaraku, Bapa kita, saudara Tuhan, terang itu. Matahari saudaraku, Bapa yang dipuji, diagungkan, dimuliakan. Karena sekali lagi, perkataan kita, perbuatan kita, terang kita saudaraku, terus terang bercahaya saudaraku, menerangi setiap orang saudaraku, sehingga yang gelap saudaraku Tuhan boleh diterangi kembali, boleh diingatkan kembali saudaraku, yang sudah hilang dalam Tuhan saudaraku, boleh dipulihkan kembali, boleh diingatkan kembali, yang belum menerima terang itu saudaraku, mereka boleh melihat terang Tuhan dalam hidup kita, maka mereka akan mengikuti Tuhan. Haleluya. Kita datang pada Tuhan di pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, tugas yang tidak ringan Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau menaruh kepercayaan bagi kami, untuk kami menjadi Tuhan berkat bagi banyak orang. Baik dengan kehidupan kami, dengan perbuatan kami, dengan perkataan kami, dengan tingkah laku kami, dengan terang Kristus yang dalam hidup kami. Maka kami percaya Tuhan, melalui perbuatan kami ini, nama Tuhan Yesus dipuji, diagungkan, dimuliakan. Nama Allah Bapa ditinggikan, dimuliakan, dan dibesarkan. Nama Roh Kudus senantiasa melekat dalam kehidupan mereka semua yang ada. Karena terang Kristus kami nyatakan dalam kehidupan dunia ini. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Oleh karena doa hamba-Mu, berkati umat-umat-Mu, pencarian mereka semua, ketika mereka menjalankan atau bekerja di perusahaan, di toko, di restoran, rumah makan, warung, bengkel, salon mereka, home industry mereka, pabrik-pabrik mereka, usaha-usaha online mereka, dan berkat ini sampai kepada mereka dalam kota, di luar pulau, di luar daerah, sampai di luar negeri. Engkau Tuhan menaruh berkat ini atas mereka, hikmat dan urapan-Mu juga atas anak-anak-Mu, baik yang sekolah, baik yang kuliah Tuhan, dimanapun mereka berada, baik dalam kota, di luar kota, baik di luar pulau, di luar daerah maupun di luar negeri. Engkau tetap Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, dan doa ini sampai kepada mereka dimanapun mereka berada Tuhan, di antar benua Tuhan dunia ini. Kami percaya Tuhan Yesus, tidak ada kuasa apapun yang dapat menghalangi berkat Tuhan sampai kepada mereka. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Jamah yang sakit basuh dengan bilur-Mu, sehingga proses kesembuhan terjadi dan pemulihan terjadi. Kami serahkan seluruh perjalanan yang dilakukan dalam tangan-Mu. Setiap kendaraan tumpangi Tuhan tolong, baik darat, laut maupun udara. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Engkau. Demikian pula Tuhan yang letih lesu sudah beban berat, Engkau juga taruh Tuhan Yesus dengan segala berkat-berkat. Mereka boleh terbangun oleh semua kehidupan kami semua, anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu. Terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Berkat ini sampai kepada mereka. Hamba meteraikan, dalaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.